Presiden Prabowo Subianto ingin Indonesia lebih diperhitungkan dalam peta geopolitik global. Keanggotaan Indonesia di BRICS menjadi salah satu representasi kebijakan luar negeri Prabowo. Lewat BRICS, dia ingin Indonesia kembali aktif dalam diplomasi luar negeri, termasuk berperan penting dalam mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif. Meski masuk BRICS, Indonesia tidak serta-merta bersikap oposan terhadap Barat. Prabowo dalam beberapa kesempatan selalu menekankan bahwa Indonesia ingin menjalin hubungan yang baik dengan semua negara. Tidak ingin diombang-ambingkan oleh satu poros manapun. Tidak condong ke Cina, juga tidak terlalu pro ke Barat maupun Amerika Serikat alias AS. Ia ingin hubungan dengan kedua negara itu seimbang. Wajar jika Cina dan AS menjadi dua negara yang pertama dikunjungi Prabowo usai dilantik sebagai Presiden ke-8 Indonesia. Namun demikian, keanggotaan Indonesia di BRICS bukannya tanpa resiko. Kemunculan sosok Donald Trump yang akan dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2025 memicu ketidakpastian terkait kebijakan luar negeri AS, termasuk sikapnya terhadap BRICS. Apalagi, Trump juga telah mengancam akan menaikkan tarif hingga 100% jika negara-negara BRICS melanjutkan program dedolarisasi atau menciptakan mata uang sendiri. Trump selama ini dikenal sebagai seorang yang sangat konservatif dan memiliki sikap keras terhadap segala hal yang berpotensi mengganggu kepentingan AS. Proteksionisme Trump pada periode pertama memimpin AS melalui instrumen tarif pernah terbukti memicu gejolak dalam ekonomi global. Hubungan AS dan Cina memanas. IMF pada tahun 2018-2019 sampai harus mengoreksi proyeksi dan memperkirakan ekonomi global melemah 0,2%. Pelemahan ekonomi global itu ikut berimplikasi terhadap realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melemah dari 5,17% pada 2018 menjadi 5,02% pada tahun 2019. Selain itu, Indonesia juga hampir saja terkena aksi retaliasi dari pemerintahan Trump karena menerbitkan aturan pajak digital. Aturan ini akan memperlakukan perusahaan yang melakukan perdagangan menggunakan sistem elektronik atau PMSE sebagai subjek pajak berdasarkan signifikan economic present. Mereka harus membayar pajak penghasilan bukan PPN ke Otoritas Lahan Indonesia. Sasaran utamanya adalah perusahaan over-the-top multinasional yang mayoritas berasal dari AS. Aturan pajak digital Indonesia itu kemudian masuk dalam daftar investigasi Otoritas Perdagangan Indonesia. Namun demikian, setelah pemerintahan Trump berakhir dan diganti dengan Joe Biden, isu tentang aturan pajak digital tidak lagi terdengar. Di sisi lain, pemerintah Indonesia sendiri juga tidak bersifat aktif untuk menarik pajak dari perusahaan multinasional asal AS. Pasalnya, aturan turunannya sampai sekarang juga belum diterbitkan oleh pemerintah. Kini, peta politik AS dan Indonesia sama-sama sudah berubah. Trump dan Prabowo sejatinya memiliki kesamaan untuk melindungi kepentingan nasional. Prabowo misalnya berulang kali menekankan tidak terlalu mempedulikan
dengan status G20 dan tetek bengeknya. Dia juga ingin kembali menegaskan mazhab politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, tidak dikendalikan oleh asing, salah satunya dengan masuk sebagai anggota kelompok negara BRICS. Trump juga menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya. Slogannya yang terkenal, Make America Great Again, dia akan memperketat imigrasi, menerapkan kebijakan proteksionis dan ekonomi agresif yang bisa berimplikasi terhadap hubungan dengan Indonesia yang kini telah tercatat sebagai anggota penuh BRICS. Hubungan dagang Indonesia dan AS. Indonesia memiliki hubungan dagang yang cukup kuat dengan AS. Neraca perdagangan Indonesia dengan AS tercatat surplus. AS juga merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia setelah Cina. Pada periode Januari hingga November 2024, defisit perdagangan AS dengan Indonesia mencapai 16,3 miliar US dollar. Itu artinya AS memberikan keuntungan secara ekonomi bagi Indonesia. Menariknya, angka yang disajikan oleh Otoritas Data AS dengan Badan Pusat Statistik atau BPS agak berbeda. BPS mencatat pada tahun 2021, surplus neraca perdagangan antara Indonesia dengan AS mencapai 14,5 miliar US dollar. Tahun 2022 terjadi lonjakan surplus hingga mencapai 16,5 miliar US dollar. Namun pada tahun 2023, surplus negara perdagangan Indonesia dengan AS menyusut menjadi 11,9 miliar US dollar. Pada tahun 2024, data sampai November, ekspor non-migas Indonesia ke AS tercatat mencapai 23,8 miliar US dollar. Adapun surplus neraca perdagangan Indonesia dengan AS dari Januari hingga November 2024, kalau mengacu kepada data sensus.gov, mencapai 16,3 miliar US dollar. Dengan porsi hubungan dagang antara Indonesia dan AS yang cukup besar, pemerintah tetap perlu berhati-hati mengambil kebijakan luar negerinya. Salah mengambil dosis kebijakan bisa menjadi bencana bagi perekonomian Indonesia. Tanpa kehati-hatian dalam mengambil keputusan, bisa jadi bumerang bagi ekonomi Indonesia.